Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di video tutorial kali ini. Kita akan mereview akan mendemokan gitu aja ya bahasanya ya, karena kan ada permintaan dari pelanggan kita. Coba, kayaknya tadi saya salin loh komentarnya, mudah-mudahan nggak hilang. Nggak, kita buka dulu. Menu tindakan, bersihkan, menu pilihan, salin, tambahkan salin, tempel, menu papan klip, layar utama, menu papan klip, masukkan, lama vakum, Lenovo, plus, AMD Ryzen, notifikasi baru @ahmadrizki, sebuah foto sinematik, notifikasi baru @ahmadrizki tanda hubung R8L memberi komentar, Bang, saya mau dibuatkan perbandingan kepintaran kecerdasan buatan, kira-kira jawaban mungkin yang masuk akal dan mungkin terlengkap itu antara Meta AI, Google Gemini, dan juga Dola, begitu, Bang, tolong buatkan review atau tutorial perbandingan kecerdasan buatan, wajah gembira berurai air mata, wajah tersenyum dengan mata bahagia, 8 jam yang lalu. Nah ini, saya pelankan Asisten dan dulu. dikte suara, OCR dan terjemahan, kecepatan ucapan, 70, OCR, asisten, default, notifikasi baru @ahmadrizki tanda hubung R8L memberi komentar, Bang, saya mau dibuatkan perbandingan kepintaran kecerdasan buatan, kira-kira jawaban mungkin yang masuk akal dan mungkin terlengkap itu antara Meta AI, Google Gemini, dan juga Dola, begitu, Bang, tolong buatkan review atau tutorial perbandingan kecerdasan buatan, wajah gembira berurai air mata, wajah tersenyum dengan mata bahagia, 8 jam yang lalu. Nah itu kan, jadi komentarnya itu, terus coba kita buktikan atau kita bahas sama-sama ya. AMD masukkan menu papan klip, favorit tombol, batal tombol, layar utama. Nah, aku tadi itu sudah menggunakan Copilot, jadi ini saya tambahi ya, selain pakai Meta AI, pakai Gemini sama Dola, kita menggunakan Copilot, kecerdasan dari Microsoft ini ya, di Depan tombol. Aplikasi. Aplikasi terbaru. Screen Recorder, WhatsApp, Google Copilot, nah ini. Copilot, Agus, mau saya fokuskan lebih dalam ke gadget baru, perkembangan AI, kolaborasi games, Ini pasar HP game, benar. peringatan, HP 5, selfie, Nokia G, smartphone, 8, Lenovo, diluncurkan, 7, Moto G, Rp2, 7, Oppo Anak, harga, kapasitas produk, ponsel, kutipan, Moto G, kutipan, kolaborasi, kutipan, Len, AMD, kunci sort, Gamedaeng. plus 2, Kutipan berita teknologi dikirim oleh Anda, berita teknologi terbaru di hari ini ya, berita teknologi terbaru di hari ini ya. Ya ini itu apa ya, request saya ya, jadi permintaan saya tadi gini. Berita dikirim oleh Anda, berita teknologi terbaru di hari ini ya, berita teknologi terbaru di hari ini ya. Nah terus ini jawabannya. Berita teknologi terbaru hari ini. tanggal 21 Mei tahun 2000, Kutipan tautan dari Gamedaeng dan Gamedaeng. plus Kunci sorotan utama teknologi hari ini. AMD Ryzen AI 400 resmi masuk pasar Indonesia. Prosesor ini menjanjikan performa. Lenovo Legion Y70 smartphone gaming terbaru dengan baterai 8000 mAh, layar besar, dan performa tinggi. Kutipan tautan dari Google News. Jadi ini ada sumbernya kalau di Copilot ini. kolaborasi Crystal of Atlantis, Kutipan tautan dari Gamedaeng. Nah ini ada sumbernya ya, jadi kalau di Copilot itu seperti itu. Dan ini biasanya datanya ini, kalau menurut pengalaman saya itu, dia itu lebih baru. Nah ini di Copilot itu ya teman-teman semuanya. Nah bagaimana kalau di Gemini? Nah apakah seperti itu di Gemini? Nah kita buktikan dulu. Layar utama. Screen Recorder, Copilot, Opsi 2 item aktif di aktif di latar belakang. Copilot, WhatsApp, Google Gemini, Nah Layar, mengapa Anda mau Gemini? kita pukul 0.39, apa ini? Notifikasi Facebook. Notifikasi TikTok. Notifikasi sistem Android. Notifikasi layanan Google. Notifikasi message. Kita buka dulu Gemini-nya, kok sulit sekali ya dibuka. Depan layar aplikasi. Nah, layar cari aplikasi. sini aja. Verda Settings, File, Folder, Galaxy, Galeri. Gemini. Gemini Tool, Gemini. Kita buka Gemini. Gemini.
Mengapa Anda memilih rating ini? Tanda tanya. Tutup tombol. Gemini, respons baik tombol. Kita buka dulu. Kita kasih Buka sidebar. pertanyaan baru di Gemini ya. Dipilih berita teknologi PC 2020. Kasus korupsi haji, saksi. Uang. Nah, Dan ini netizen. ada obrolan yang saya buat beberapa hari yang lalu. Minta Gemini kotak edit. Kita buka, minta Gemini apa ya? Kita perintahkan, kok bingung ngomongnya. Berita Mikrofon tidak tersedia. Oke tombol. Minta Gemini kotak edit. Berita terbaru teknologi informasi hari ini. Nah ini kan sudah ditulis sama Gemini, kan hampir sama ya perintahnya. Terus kita kirim dulu ini di Gemini. Kirim. Kita tunggu responnya. Kita tunggu responnya ya. Kita buka. Apa sudah? Kayaknya belum ya. Apa internetnya lelet? Apa HP saya yang lelet? Nah ini. Asyik banget. Bos Agus. Setelah seharian kita membedah urusan politik dan sejarah ekonomi yang berat, mari kita segarkan pikiran malam-malam gini dengan melihat berita teknologi informasi terbaru yang lagi hangat per hari ini. Nah, Tanggal 21 Mei tahun 2026. Perkembangan teknologi di Indonesia hari ini lagi seru-serunya, bos, terutama di sektor infrastruktur internet, gadget baru, dan isu keamanan siber yang wajib kita tahu sebagai kreator konten. Ini dia 4 berita teknologi paling hot hari ini yang sudah saya rangkum biar singkat dan padat buat Bos Agus. 1. Tol Langit Papua, kabel bawah laut Puk-Puk 1, resmi beroperasi. Kabar gembira buat pemerataan internet di Indonesia. Bos, hari ini proyek penggelaran kabel bawah laut Puk-Puk 1 dilaporkan sudah mulai beroperasi penuh. Kabel serat optik ini dirancang khusus untuk mendongkrak kecepatan internet dan memperluas jaringan 4G, 5G di wilayah Papua dan sekitarnya. Efeknya, ini langkah besar pemerintah demi kedaulatan digital. Biar saudara-saudara kita di pelosok timur sana bisa menikmati internet secepat di Jawa, jadi kalau besok-besok ada bidadari dari pulau seberang yang mengeluh sinyalnya hilang, proyek-proyek kabel bawah laut seperti inilah yang bakal jadi solusinya. Bos, wajah berkedip 2, lelang frekuensi 5G masuk babak baru. Kementerian Komunikasi dan Digital, Menkomdigi, hari ini makin gencar mempercepat lelang frekuensi radio di jalur 700 MHz dan 6 GHz. Artinya apa buat kita? Jalur frekuensi ini ibaratnya jalan tol baru buat sinyal HP. Kalau lelang ini beres dan diadopsi operator seluler, jaringan 5G di Indonesia bakal makin luas, makin tembus ke dalam gedung-gedung tebal. Dan gak gampang buffering, not depan top layar utama. Nah itu teman-teman ya, gambarannya responnya dari Gemini. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri, tidak dicantumkan sumbernya, tapi ini langsung ada komentarnya. Itu tadi di Gemini. Nah sekarang di Dola. Aplikasi. Kita buka Dola. Layar aplikasi. Copilot. Mana Dolanya? Cuaca. Dola. 1 notifikasi. Ini ada Dola. Kita nanti perintahkan hal yang sama ya. Dola. Mana kotak editnya? Halo teman-teman semua, kirim pesan kotak edit. Nah ini. Berikan saya berita teknologi terbaru di hari ini. Nah ini perintah saya ya. Maksudnya teknologi informasi. Nah ini terus kita kirim ya. Send tombol. Oh kita kirim pakai send Kirim tombol. pesan kotak Nah, edit. tinggal kita dengarkan Dola. Berikut berita teknologi informasi terbaru hari ini, 21 Mei tahun 2026, dan sehari sebelumnya. Nah ini. Kecerdasan buatan dan perangkat lunak. Google rilis Gemini Spark, agen AI pribadi yang bisa bekerja otomatis 24 jam, mengatur jadwal, pesan layanan, hingga menyelesaikan tas harian, Nah, diperkenalkan di acara Google I,
atau O ke 2026. Mozilla hadirkan pengaturan AI di Firefox. Pengguna HP sekarang bisa pilih matikan atau aktifkan fitur AI, kendalikan data apa yang dikirim ke server, dan atur tingkat privasi secara rinci. Wear OS 7 resmi diluncurkan. Sistem operasi jam tangan pintar berbasis Android 17. Baterai lebih awet hingga 10%. Tampilan widget baru, dan dukungan pemantauan kesehatan lebih lengkap. Keamanan siber. Serangan ransomware berbasis AI naik 389%. Menurut laporan Fortinet, penjahat siber pakai AI buat kode serangan lebih cepat, tepat, dan sulit dilacak. Indonesia jadi salah satu sasaran utama di Asia Tenggara. Ancaman penyalahgunaan teknologi makin tinggi. Kaspersky lapor 45,7% orang pernah jadi korban pemantauan ilegal atau penyalahgunaan data aplikasi tersembunyi. Tapi hanya 32% yang sadar itu kejahatan. Samsung rilis pembaruan keamanan Mei, memperbaiki 36 celah keamanan, termasuk jenis zero click yang bisa disusupi tanpa perlu disentuh pengguna. Mulai tersedia untuk Galaxy A54, A55, dan model lain bertahap, perangkat dan pasar. Samsung kuasai pasar Asia Tenggara. Kuartal I2026 jadi merek terbesar. Pangsa pasar naik meski total penjualan HP turun 9% secara umum. Harga rata-rata perangkat makin tinggi hingga 6,1 juta rupiah. Oppo siap rilis 2 HP baru. Oppo Find X9 Ultra dan X9s masuk Indonesia 26 Mei. Bawa kamera 200 megapiksel, layar 120 Hz, dan pengisian daya 100 watt. Gmail, Berita lokal. WhatsApp, Telkom bersihkan anak usaha. WhatsApp, Akan tutup atau gabungkan 10 anak perusahaan akhir Juni. Fokus layanan utama internet, data pusat, dan solusi korporat. Data center makin dibutuhkan. Tren 2026 sampai 2030. Indonesia jadi tujuan investasi pusat data besar. Didorong pertumbuhan AI, ekonomi digital, dan regulasi baru. Mau saya bahas lebih lengkap salah satu berita di atas. Nah, modelnya Dola itu seperti di apa ya? Di Copilot, tapi nggak ada sumbernya. Kalau mengenai kebenarannya, ya semuanya hampir benar lah. Cuma penyampaiannya yang nggak sama. Bagaimana kalau di Meta AI? Nah, kita cari dulu Meta AI saya ini. Apem kemarin video. Kita scroll dulu ya. Julius Widiantoro tanggal 13 Mei tahun 2026 sehat al. Muhammad Ridwan Hakim tanggal 30 April tahun 2020. Pak Karyadi tanggal 8 April tahun 2026 audio tombol. Kania tanggal 4 Februari gambar 62 gambar. Agus Gabuta, Gambar Agus pesan pribadi terenkripsi secara end-to-end tautan. Status. Lalu ke Meta AI-nya. Pesan pribadi gambar Agus, gambar. 6 gambar Kania gambar. 6 status Mebek, MBKIS tanggal 8 gambar Andika tanggal gambar Listiani gambar Lutfi tanggal, status Iva tanggal gambar Finaria tanggal, gambar Redian gambar Ayu Dewi Purwandini gambar Andika gitaris tanggal gambar Herman status Siti Munawar gambar Anis Batan, Anis tanggal, gambar Kang Anak gambar 62 gambar 628 gambar 62 gambar 628 gambar Jimmy Jal gambar Brick Brodin status Pak Anam tanggal status radio gambar Pak Karyadi Emakai gambar 62 status Abdul Majid Lirat gambar admin Haryantek gambar Mesitun Batan gambar 628 gambar Bapak Siraman gambar WhatsApp tanggal gambar Rapi gambar Indah Pindi Batan. Nggak ada ini Meta Indah Pindi AI-nya. status Mbak Eni tanggal 17 gambar Meta AI tanggal Oh, 18 ini. April tahun 2026 foto. Ini Tulis pesan ketik pesan nah. kotak edit. pukul 1.14 Emoji tulis pesan ketik pesan lampirkan Imagina Traditional Java lampirkan tombol. Tulis pesan ketik pesan depan tombol. Foto tombol. Foto tombol. Foto tombol. 601 klik teruskan. Jempol ke atas, jempol ke bawah untuk emoji tombol.
Tulis pesan ke Berikan berita tentang teknologi informasi terbaru di hari ini. Nah, jadi perintahnya sama ya. Terus kita kirim. Bagaimana responnya? Kirim tombol. Bagus, responnya cepat dia. Nah, ini sudah ini. Mana? Hari ini berikan berita tentang teknologi informasi. Ini berita teknologi informasi terbaru untuk hari. Kirim tombol. Ini berita teknologi informasi terbaru untuk hari ini. Tanggal 20 Mei 2026 banding 1. OpenAI lepas dari eksklusivitas Microsoft, siap bikin smartphone dan chip sendiri. OpenAI resmi mengakhiri kesepakatan eksklusivitas dengan Microsoft. Mereka sekarang lagi ngembangin hardware sendiri. Termasuk rencana rilis smartphone AI dan chip AI buatan OpenAI yang ditargetkan 2028. Langkah ini bikin persaingan di ranah AI hardware makin panas. A7A12. Meta alami krisis pengguna di Q1 2026. Laporan terbaru menunjukkan Meta kehilangan banyak pengguna di Q1 2026. Penyebabnya kombinasi dari eksodus pengguna Facebook, Instagram, pemblokiran WhatsApp di Rusia, dan pembatasan internet di Iran. Threads dan Messenger juga kena imbas penurunan. A7A13. Nvidia rilis Ising. AI open source untuk komputer kuantum. Nvidia meluncurkan Ising, framework AI open source yang dirancang khusus buat komputasi kuantum. Ini diharapkan bisa ngebut riset kuantum dan bikin developer lebih gampang eksperimen. A7A14. Tren AI di Indonesia, penerjemah video dan digital marketing Hitekno merilis daftar 10 penerjemah video berbasis AI terbaik 2026 buat bantu kreator lokal menjangkau audiens global. 3 agensi digital marketing terbaik 2026 di Indonesia sekarang fokus ke AI powered marketing, dipimpin Arvadia sebagai geopionir. 8AI5. Workshop Google AI untuk jurnalis lokal media community baru aja gelar workshop kolaborasi manusia mesin pakai Google AI Tools, buat ningkatin produktivitas redaksi media lokal. 8AI mau aku gali lebih dalam salah satu berita di atas. Misalnya detail smartphone AI OpenAI atau daftar tools penerjemah video AI yang lagi hits. Ini berita teknologi informasi terbaru untuk depan layar utama. Jadi itu ya teman-teman. Jadi modelnya itu datanya juga apa ya, menurut saya dari beberapa kecerdasan buatan itu datanya ada yang baru, ada yang enggak. Tapi yang terbaru kayaknya dari Copilot itu tadi. Kalau yang lain-lain itu datanya agak lambat dan di Copilot sumbernya dicantumkan. Memang dari dulu juga seperti itu. Untuk apa ya, sesuai dengan permintaannya masnya tadi. Jadi bisa dinilai sendirilah. Jadi kalau saya secara pribadi itu kalau dari berita itu lebih sering pakai Copilot. Karena kan saya pernah pengalaman itu waktu terjadi kecelakaan kereta di Bekasi itu, kereta Argo Bromo, itu di Gemini nggak ada. Malah pada dengan jam yang sama, saya akhirnya buka di Copilot ada beserta sumber beritanya. Terus juga itu pernah ini kasus di tempat saya, portal di Bendungan Karangates di perbatasan Kabupaten Malang dan Blitar, itu di Gemini malah diberikan apa itu kasarnya pedagang-pedagang gitu. Nah gitu. Jadi kalau mengenai data yang lebih akurat, lebih rekomend yang di Copilot itu. Tapi ya tidak menyampingkan AI yang lain. Itu ya teman-teman, itu aja untuk pembahasannya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga yang berequest bisa terpenuhi lah keinginannya. Kalau kurang puas silahkan komen lagi di kolom komentar. Gitu aja untuk semuanya aja. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.